Ini mengenai kos-kosan horor di Jakarta Utara. Jadi dia tidur sini. Di sini depannya tuh lemari. Kelihatan dong, pasti apalagi dia ngadep sono. Dia ngeliat bayangan hitam gede keluar dari belakang lemari. Lu bayangin aja deh. Ini udah gelap sebenarnya. Keluar bayangan hitam dan dia bisa lihat dengan jelas itu bayangan hitam itu gerak nyamperin dia. Kejadian kedua yang bikin dia keluar dari kos-kosan itu. Wah, apa tuh? Wah, itu mah gila serem sih. Dong. Gila, Bukan serem banget. Bukan cuma datengin. Bukan cuma datengin. Dia kebangun gitu, kayak terbang gitu, kain putih terbang. Nutupin dia sampai dia nggak ada napas. Tuh, lihat gue merinding. Itu kunti. Pernah denger gak sih cerita yang kayak begini? Itu gila banget. Itu benar-benar ekstrim yang nggak pernah gue dengar juga di podcast yang lain gitu loh. Cerita Olivia Lim episode 14 take 1. Nggak tahu dong ya, kalau yang depannya horor itu bunyinya kayak gitu. Jadi horor properti apa lagi nih? Oke. Kayaknya ini favorit netizen deh. Jadi ya karena ini direkturnya ini Olivia Lim ya, jadi ini cerita gue gitu. Banyak kan cerita gue kan? Ini hari apa ya? Bukan malam Jumat kan? Oh, untungnya bukan malam Kamis ya, tapi nggak apa-apa. Coba ya kita cerita, siapa tahu malam Jumat jadi malam Kamis kliwon. Apa sih gue? Oke, jadi hari ini gue mau cerita pengalaman horornya. Sebenarnya cerita gue, tapi ini dari teman gue sih. Ini mengenai kos-kosan horor. Iya, jadi kemarin kan Villa Sentur itu cerita gue sendiri. Tapi kali ini kos-kosan horornya ini cerita teman gue gitu. Dia bilang katanya ceritain ini dong, kan properti juga tuh kos-kosan gitu. Jadi ini kos-kosannya ada di Jakarta Utara. Gede kan ya Jakarta Utara ya, gak bakal ada yang tahu loh. Gitu, jangan bilang Jakarta Utara itu ada Sunter, ada Pik, ada Kelapa Gading, ada apa lagi? Priuk masuk juga masuk Jakarta Utara, Tanjung Priuk, ya sekitar situlah. Jadi ini kos-kosan horor di Jakarta Utara ya. Jadi gini, waktu gua kerja di satu tempat ya, ini temen gue kan ngekos. Jadi dia suka cerita sih beberapa kali gitu kan. Cuma ya maksudnya cuma sepintas-sepintas gitu doang. Gue jadi inget gitu loh. Pas temen gue bilang, lu ceritain aja cerita gue yang kos-kosan. Dia bilang gitu. Ya udah akhirnya sekarang nih gue mau cerita. Ternyata di Jakarta juga masih banyak ya. Banyak. Apalagi yang kos-kosan ya. Banyak banget tuh ceritanya tuh. Aku sering denger loh podcast horor. Soalnya kalau di film-film itu yang film-film banyaknya daerah-daerah terpencil gitu ya. Iya, di luar pulau sana gitu. Gak usah jauh-jauh, ternyata Jakarta juga banyak. Banyak, di mana-mana ada, ya kan? Sebelah kamu juga ada nih horor. Ini sebelah ini nih, sebelah kamu, depan kamu maksudnya. Sebelah aku sih Lemak. Kalau depan aku sih agak mirip-mirip Miske ya. Miss Kunti ya. Oke, cepetan nih, nanti majikan nunggu tuh. Halo majikan. Ya, karena banyak banget nih, masih banyak yang majikannya request. Baik gak? Hah? Majikannya baik gak? Baik. Udah subscribe? Orang udah pasti, udah subscribe, udah diancam kemarin. Udah gitu, kita udah dapat gaji loh, lumayan walaupun sedikit. Ya kan? Namanya beli cendol cukup dong. Ya lumayan lah. Enggak, masih belum bisa. Kalau buat kurban bisa nggak? Berkorban. Berkorban apa? Nggak ngerti ya, berkurban. Oh kurban. Aduh, beli sapi. Oh beli sapi. Ya belum lah beli sapi. Beli sapi 100 gram aja belum bisa. Makanya nih majikan tolong dong ya, yang belum jadi majikan saya ya, mau saya jadi babu, tolong ya subscribe saya biar saya bisa bekerja untuk Anda ya semua para majikan gitu. Biarkan aura puntinya keluar lagi. Oh. Cocok kan gue. Oke, cerita lanjut. Oke, jadi teman gue ini ngekos di salah satu kos-kosan di Jakarta Utara. Ya sebenarnya kalau Jakarta itu kan padat banget ya. Harusnya nggak horor dong. Banyak ya kan? Iya banyak banget gitu. Karena rumah udah mahal ya. Jadi orang-orang
udahlah daripada gue beli rumah nggak mampu gitu, gue beli rumah agak-agak pinggiran tapi hari-hari ngekos gitu. Ada Oh yang iya gitu, iya iya, ya karena kan? ngekos supaya dekat tempat kerja kan, Bener. rata-rata begitu. Misalnya rumahnya di Bogor, di Bener, Tangerang, PR kan di kalau Serang, ke di Jakarta. Merak, di Papua, rumahnya misalnya ngekos lah di. Papua jauh amat tuh. Dari Sabang sampai Merauke lu ngomongnya. Oke, jadi sebenarnya sih waktu awal nih temen gue cewek, kos-kosannya cewek juga, karena ping-ping gitu lah. Ya kosan cewek biasa kan agak ketat ya. Jadi dia pikir aman lah gitu. Walaupun di sana banyak kos-kosan. Banyak berderet. Cuma dia pilih yang lebih ketat lah. Sebulannya 2 juta. Zaman dulu loh, zaman Mahal. dulu. Lumayan mahal itu. Berarti bagus tuh kosannya. Bagus. Wah, WC dalam katanya. WC dalam dan ini kos-kosannya dekat jalan raya. Jadi deket lah kalau misalnya mau cari itu kendaraan, makanan dan lain-lain itu deket ya, gitu. Oke, jadi awal dia masuk, ini dia kan sebenarnya punya orang tua. Jadi orang tua yang nganterin. Masih anak mami sebenarnya. Ya cuma, "Ma, coba deh aku ngekos ya daripada capek-capek mama anterin aku gitu." Jadi dia ke kos gitu. Akhirnya mama pikir ya udahlah coba aja gitu kan. Ya udah dia coba sebulan dulu. Dia udah bayar pas masuk. Biasa aja sebenarnya. Happy, excited kayak kan. Masih ajak teman-teman lah, ngobrol-ngobrol lah di kosannya segala macam udah. Nggak tahu kenapa ya beberapa hari setelah dia ngekos kok kayak mulai muncul sesuatu gitu. Itu baru beberapa hari aja udah begitu. Baru beberapa hari. Sebenarnya awal-awal nggak ada perasaan apa-apa sih. By the way itu sebelahnya itu karena orang-orang kerja juga ya, bukan anak-anak kuliahan. Jadi kayak lulu gua kenal, bisa nyapa-nyapaan, cuma nggak kenal banget gitu loh, nggak kayak ngobrol-ngobrol, sering ini itu masak bareng dulu. Biasanya gitu kan anak kuliahan ya. Oh ini nggak, orang kerja soalnya. Kira-kira berapa pintu? Aduh, Bilang dia nggak tiga lantai, Tiga lantai mungkin anggapnya satu lantai 10, mungkin 30-an ya. Coba kurang gue lebih pikir-pikir dulu. Kalau satu lantainya Gue pernah sih ke sono. 20, Mungkin 10 kali ya. Per lantai 10 kayak ya. Iya, makanya 1, 30. 2, 3, 4, 5. Aduh, Makanya gue lupa deh. anggap deh 30 pintu. Lumayan banyak. Lumayan Berarti loh, anggap lumayan. 30 orang yang tinggal di situ. Iya, itu gede, bersih. Waktu gua kesana sih bersih. Nah, jadi dia cerita tuh malam-malam. Dia mau tidur, ya kan? Kayak biasa lah. Namanya setan kan keluarnya kan malam-malam biasanya. Jadi dia mau tidur. Pokoknya kalau keluar yang keluar malam-malam pulang pagi itu setan. Kayaknya lu mau ini ya, mau ngatain gue. Oke, jadi dia pas tidur, dia udah tidur nih sebenarnya nih. Cuma dia masih agak-agak gimana sih, ya biasa lah orang lah udah mau tidur tuh kadang-kadang tuh masih kayak denger suara-suara dari ini, tapi kayak kalau misalnya lelap itu kan sayup akhirnya plek, lelap gitu kan. Ya biasanya begitu kalau ngantuk pelan-pelan atau ngeliat handphone atau plek. Bener. Nah itu peralihan tuh antara dia bener-bener udah mau tidur sampai dia lelap. Ini tengah-tengah sini nih, tau nggak? Dia kan ini jadi dia tidur sini. Di sini depannya tuh lemari. Kelihatan dong, pasti apalagi dia ngadep sono. Jadi dia tidurnya rebahan di kepala sini, kaki sana. Ini lemari sini, lemari baju ya. Oh, ngadepnya ke lemari. Ngadepnya ke lemari, tapi lemarinya miring gitu. Oh, Lu tahu gak? Dia ngeliat samar-samar awalnya bayangan hitam gede keluar dari belakang lemari. Ih, perasaan dia baru mau tidur ya? Sayup-sayup sebenarnya. Udah agak-agak mau pules, bukan mau pules sih, kayak masih begini lagi gini gitu, ngantuk gitu loh. Jam berapa dia bilang? Lupa ya. Lupa. Orang biasanya kalau mau tidur berapa? Jam 9-10 ya? Ya kurang lebih lah ya. Terus yang lucunya dia bilang dia itu gelap banget sebenarnya. Dia tuh tidur matiin lampu jadi gelap. Nah, tapi yang namanya gelap itu pas pertama kali kita mati lampu itu kan mata kita bener-bener gelap, bener-bener black out banget kan. Tapi setelah itu karena masih ada cahaya dari luar sedikit, dari ventilasi, jadi agak-agak terbiasa adaptasi. Iya, jadi masih kelihatan dikit-dikit lah ya, walaupun gelap samar-samar. ya. Nah, dia lihat bayangan itu hitam. Lu bayangin aja deh, ini udah gelap sebenarnya. Keluar bayangan hitam dan dia bisa lihat dengan jelas itu bayangan hitam itu gerak nyamperin dia. Gila gak? Serem juga. Serem gede banget itu. Lagi tiduran, atau ada yang nyamperin bayangan. Dari benar-benar dari balik belakang lemari terus keluar. Dia gimana? Nge-freeze pasti. Dia nggak bisa diem. ngapa-ngapain, bengong diem. Dia sendiri ya nggak sama teman-teman. Dia inget. Ya, sadar kan dia masih belum terlelap gitu. Nah itu
menurut gue itu pasti benar. Dia pasti ngomongnya benar. Karena orang dia dilihat loh, dia belum tidur loh. Jelas-jelas dia belum tidur dan dia bener-bener melek abis itu, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, teriak aja nggak bisa gitu. Dan aduh kaget gue. Dan lebih lucu lagi, dia tidur lagi abis itu. Gila ya, berani ya. Emang nggak dia diapa-apain tuh si bayangan hitam datang? Oh iya, Terus dia diapain? nge-freeze kan, didatengin ya kan. Ya ketindihan lah, walaupun nggak ngapa-ngapain, nggak cekek ke apa, cuma di atas dia doang. Tapi tapi benar-benar kayak ketindihan, rep-repan. Banyak tuh cerita kayak gitu tuh. Banyak itu. Disamperin, ada yang ditindihin katanya, ada yang diliatin gitu ya. Ada yang begitu ada. Nah ini bentuknya memang hitam doang, tapi benar-benar jelas banget itu something ya kan, something yang tak kasat mata. Datengin dia, berdiri di atas dia, tapi walaupun bentuknya itu cuma hitam doang, tapi dia nggak bisa gerak gitu. Tapi dia doa, abis itu dia doa, abis itu lepas, sudah keluar itunya bayangan hitamnya gitu. Dan dia pikir ya udahlah ya, mungkin ini cuma lewat doang. Dia cuma mikir gitu, hebat banget. Mungkin kecapean kali gitu ya mikirnya. Bisa jadi, tapi nggak hampir rep-repan juga kali. Kalau lu kecapean kayak apa sih, kayak darah rendah ya? Itu mah beda. Gue juga sering kali darah rendah kayak hitam gitu, pandangan kita itu beda. Oh ini bener-bener something gitu. Itu cerita pertama tuh ya kan. Gue pikir gila lu hebat banget kayak begitu. Udahlah, habis gimana? Gue udah bayar, dia bilang gitu kan, tanggung. Siapa tahu gue bisa, maksudnya itu cuma nyapa gue doang kali karena anak baru lah di kos-kosan situ gitu. Tapi dia nggak nanya. Oh dia nggak tanya sebelah? Enggak. Gimana? Enggak. Karena dia nggak nanya. Karena orang kerja ya. Biasa orang kerja, cuek. Pergi pagi, pulang malam, udah malam. masuk kamar, istirahat, selesai. Gitu kan. Nah beberapa hari setelah itu sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih, nggak ada gangguan apa-apa sih, normal aja biasa gitu loh. Dan ini bener-bener rame ya, full ya kosannya ya, bukannya sepi, nggak sebelah kosong, nggak full semuanya. Dia pikir nggak mungkin lah ya kalau memang ini haunted. Dia pikir cuma bener-bener kayak nyampa dia doang, abis itu udah nggak ada lagi gitu kan. Bisa jadi. Ya udah, jadi masih santai itu. Nah, yang ini nih ada satu kejadian lagi. Sebenarnya dia 2 kali diganggu, dua kali doang, 2 kali. Iya, dari dia kos di situ, selama kos di situ 2 kali. Tapi 2 kalinya dalam waktu berapa lama? Nggak sampai sebulan. Wah, berarti. Nah, kejadian kedua yang bikin dia keluar dari kos-kosan itu. Wah, apa tuh? Wah, itu mah gila serem sih. Dong. Gila, Bukan serem banget. Bukan cuma datengin. Bukan cuma datengin. Jadi, dia tidur kayak biasa lah ya malam ya kan. Malam dia udah tidur. Ini kali ini udah tidur, udah jelas-jelas tidur dia, dibilang ya kan. Dia kayak gelisah. Akhirnya dia bangun. Tahu gak apa yang dia lihat? Kayak kain putih selendang di atas dia, nutupin dia. Lagi tidur? Iya. Atau di atasnya itu ketutupan? Pertama, mukanya. Pertama kayak terbang gitu, kain putih terbang. Selendang putih lah, kita bilang selendang putih. Terbang. Dia pikir apaan nih? Nutupin dia sampai dia nggak ada napas. Itu bukan selimutnya dia. Tuh, lihat gue merinding. Itu bukan selimutnya dia. Ya, lihat gak merinding lo? Merinding banget tuh, lihat semuanya. Kayak film-film itu, Pocong kemarin. Iya, yang kemarin Do You See What I See? Do You See What I See, dia tidur tapi kain putihnya berubah jadi ada tanah-tanah gitu. Kayak kafan ya kan? Kalau di film ya. Kalau dia gimana? Kalau feeling gue ya, itu kunti. Jadi itu bajunya sebenarnya. Jadi gini, selendangnya. Kayak baju putih lah, putih. Itu bener-bener kain, pokoknya bener-bener kayak kain. Udah bukan asap. Waktu itu kan gue pernah cerita tuh, yang katanya gue bilang katanya lihat asap. Ini bukan asap. Ini bener-bener kain katanya. Wih, dalam waktu berdekatan hitam, terus sekarang putih. Itu dia, makanya gue bilang, lu gila, itu mah serem banget, lu gak teriak gitu kan. Oke, cerita dulu ya kan. Dia ditutupin mukanya dia sampai gak bisa napas. Itu benar-benar gak bisa napas. Dan dia gak lihat sosok apa, dia cuma taunya itu kain putih doang, nutupin mukanya dia. Gitu loh. Lu bayangin aja, itu di luar nalar banget. Di luar nurul itu, benar-benar di luar nurul. Sorry. Serem banget sih. Sama kejadiannya, dia itu rep-repan. Gak bisa gerak apa sama sekali, jadi dia cuma doa doang dalam hati. Doa doang bisanya, tapi kainnya tetap nutupin muka dia.
gitu. Abis dia pokoknya bener-bener tangannya aja kayak keikat katanya. Bener-bener nggak bisa gerak sama sekali. Itu kain masih tutupin dia. Dia doa terus ya kan. Sampai itu kain tiba-tiba lepas sendiri, pergi, hilang ke tembok. Lu bayangin aja, itu mistis banget sih menurut gue. Berarti dia waktu tidur sampai sadar gitu. Sadar. Orang dia bangun habis itu. Iya. Terus gak bisa tidur lagi. Habis itu Ya besoknya. iyalah, siapa yang bisa tidur lagi kalau gue juga nggak bisa itu. Besoknya suruh nyokapnya jemput. Udah dia nggak mau lagi, udah beres-beres langsung. Bodoh amat deh, langsung pokoknya. Mau masih lama Iya, kayak tuh. nggak peduli dia. Kok bayar kosan, apa sisa kosannya harinya. Untung baru sebulan. Untung bisa kos-kosannya bisa bayar sebulan untungnya. Gitu. Itu gila sih menurut gue. Kayak gue nggak pernah denger nggak sih? Maksudnya pernah denger nggak sih cerita yang kayak begini? Bener-bener kain, bentuknya kain. Paling cuma di film doang kan yang kita lihat ya. Ya di film terakhir yang itu tuh. Yang di Siwataisi kan, yang dia lagi tidur tiba-tiba kain kafan itu nutupin dia, nggak bisa buka kan, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia juga teriak-teriak. Sama. Akhirnya sampai dia bangun, kan kain kafannya kebuka, cuma selimut gitu. Nah itu bukan selimut, bener-bener kain, gitu. Feeling gue sih itu baju kunti bener, feeling gue, karena kali ini putih bentuknya. Gitu. Serem. Itu gila sih, itu gila banget. Itu benar-benar ekstrim yang nggak pernah gue dengar juga di podcast yang lain gitu loh. Iya, belum ada tuh. Belum ada yang cerita podcast horor kayak begitu. Kebanyakan cuma lewat gitu kan ya. Ini gue juga bingung sih kok bisa ada yang kayak begitu ya. Berarti bener kalau orang lihat kunti ya apa gimana, itu bener berarti gitu. Tapi nggak ada footage ya. Gue nggak pernah percaya sama footage. Kalau misalnya orang lihat yang sesuatu yang tak kasat mata, kayak dikatanya, kerekam nih, penampakan jelas nih, pocong, kunti lo segala macem, ada nih buktinya, bohong itu semuanya, itu semua bohong. Ya iyalah, nggak mungkin bisa kerekam sama alat-alat elektronik kayak begini. Asli gue masih merinding, Tapi ada tuh di dunia lain tuh kemarin tuh, ada. Tapi itu di kayak saturasinya apa diapainnya sampai diapain sampai akhirnya kelihatan. Tapi itu kayak satu-satunya yang gue percaya. Gitu. Ada di dunia lain waktu itu sih itu cerita. Itu kerekam tanpa sengaja maksudnya? Iya, tanpa sengaja ya. Kalau sengaja begitu ngerekam mah nggak ada. Kecuali lu IndiHome. Anak IndiHome. Wow, sinyalnya bagus nih. Soalnya kan yang gue bilang tuh gue kan pernah ngeliat-liat kayak begitu. Gue ngeliat kok ada, tapi orang lain nggak lihat. Gitu. Gue pernah kayak gitu juga. Gue pernah gitu. Jangan pikir gue aneh ya. Karena orang IndiHome itu bukan aneh loh, bukan Indigo? aneh. Iya, orang bilangnya IndiHome. Oh, begitu. Gitu, iya. IndiHome tolong deh masuk ya ke kita ya, brand. Itu mah internet. Iya tahu. Ya pokoknya gitulah, serem lah. Serem. Maksud gue kalau misalnya yang lain-lain nih cerita yang katanya di film Do You See What I See itu kan mengenai kos-kosan juga, diketok itu juga serem sih. Serem diketok mah serem banget sih. Serem. Terus ada juga tuh yang katanya pintunya diguruk kayak mau dibuka gitu ya pintunya, itu juga serem sih. Itu yang itu kan yang filmnya Pacaran sama Pocong kan? Iya. Udah nonton belum? Ceritanya bagus ceritanya. Itu kos-kosan juga tuh. Itu di mana sih kos-kosannya? Nggak tahu. Oh Jawa, bukan? Oh bukan. Ada daerah-daerah sini. Oh Jawa Barat. Daerah sini pokoknya, daerah sini. Masih Jabodetabek. Masih. Iya. Bener. Nah itu kos-kosan juga tuh. Sekalian deh cerita nih, gitu. Mengenai cerita. Ada yang udah nonton belum sih filmnya? Tuh Do You See What I See bagus loh. Harusnya sih banyak yang nonton karena by the way gue tahu Mr. Popo baik orangnya. Dan gue pernah cerita juga jadi kontributor di cerita yang mana? Ceritain yang mana? Ada lah. Udah pernah diceritain belum? Belum. Nanti ya. Nanti itu mengenai rumah kontrakan. Wow, seru kan? Gitu. Iya. Aduh. Nah itu paling biasanya kayak gitu sih. Kalau gue untungnya belum pernah punya cerita kayak gitu. Punya dong, jadi bisa ada bahan nih. Oh ya buat udah. podcast nih. Ada. Pada saat saya lagi podcast, saya selalu melihat di depan saya itu horor. Aduh, kasian banget sih lo. Ya udah berarti kamu IndiHome juga dong. Enggak. Hah? Enggak. Kan ngeliat gue tiap hari. Itu bukan IndiHome. Itu jelmaan itu. Apa? Itu mah Indomie. Aduh,
ya gitulah pokoknya lah. Apa tuh ceritanya singkat, dia nggak nanya juga, dia nggak cari tahu kenapa. Pokoknya intinya udah kayak begitu, dia udah ekstrim kayak begitu, dia keluar habis itu. Langsung Jadi, pulang ke rumah langsung, orang tuanya. langsung Udah dia nggak diterusin lagi di situ. nggak, dan dia nggak mau lagi ngekos. Ya iyalah kalau ketemu kayak gituan. Iyalah ya, gila ya. Siapa yang mau? Iya. Nggak mau lah gue. Mana bisa tidur, pulang-pulang takut. Iya. Gua mau pulang ke kosan. Ya takut. Makanya, pokoknya sih kalau menurut gue orang yang masih bertahan di tempat tertentu gitu loh yang haunted itu luar biasa sih. Karena bisa gila loh. Iya, jangankan ngalamin sendiri ya. Misalnya denger aja tetangga kosan misalnya kamar nomor 1, 2, 3 terjadi kasus horor-horor. Iya, Misalnya gue di kamar nomor 5. Gue udah takut. Gak mau. Kan mesti kita ke kamar mandi atau ke kamar mandi, biasanya kamar mandi di dalam ya. Keluarnya, pintunya, terus kalau malam kan ngelewatin tuh kamar, ngelewatin aja serem. Iya. Aduh, udahlah pokoknya di sini kita jangan sampai deh ya diganggu-ganggu kayak gitu. Kalau ada yang digangguin cerita ke sini. Kita cerita di sini. Iya, bahkan malah ada teman gue yang katanya pernah dibuka tuh apanya tuh? Iya, lu udah ngomong kemarin. Udah ya? Udah, yang katanya tepok bahunya kan. Iya. Itu aja gue nggak mau. Iya, ya pokoknya gitulah ya ceritanya. Nggak ada kelanjutan mengenai, maksudnya nggak ada yang namanya background cerita kenapa sampai kosan itu sampai haunted gitu loh, horor. Kalau gitu nggak ada. Kalau gitu lu atau gue nanti Kita kesana. Bener, kita terus penelusuran aja. Enggak, kita shoot. Tapi jangan, kasihan nanti. Jangan. Nanti ketahuan. Nanti kasihan ownernya. Bagus loh itu tempat kosannya, gue udah lihat. Ya udah jangan deh. Gitu, jangan. Okay. Warnanya pink deh. Ini gue nggak bilang jangan, tapi gue nge-spill juga dikit-dikit. Di sini juga pink lihat. Apa? Warnanya pink. Ini iya, pink juga ya. Ya, berarti bisa di mana-mana ya itu ya. Oke deh, gitu aja episode 14 kali ini. Nextnya mungkin kita akan ngomongin mengenai kontrakan, ya, yang tadi aku pernah aku bilang, ya. Terus jangan berharap kita itu cari tahu, karena kita nggak kepo orangnya. Kalau udah tahu begitu kabur langsung. Oke deh, sekian dulu episode kali ini, episode 14. Next kita udah episode ke-15 ya, luar biasa ya kita ya. Bangga sama diri sendiri. Jangan lupa untuk subscribe channel Olivia Lim. Kalian bisa lihat podcast, bisa dengar podcast, bisa nonton review rumah, bisa nonton gila-gilaannya kita juga ya, bikin konten konyol kayak hari ini. Gudang Garam Jaya. Wah, udah lihat belum? Aku. Oh, yang tadi apa? Ku menari-nari karena bahagia. Jaya. Ya, nonton ya di shorts ya. Bagus lah. Random. Pokoknya channel gue ini random ya. Ada yang lucu, ada serius, ada ini. Pokoknya semuanya ngalor ngidul lah ya. Tetap tapi dengan seputar properti lah temanya. Oke deh. Kalau ada yang mau yang kirim cerita. Dari kemarin lo ngomong gitu mulu, nggak pernah ceritain tuh orang-orang yang udah cerita, gimana sih lo? Kita lagi pilih. Iya. Email aja kemana? beliefchannel@gmail.com. Kirim berikut apa? Kalau ada footage, nggak usah footage lah ya, gue nggak percaya sama footage. Kalau dia bilang kirim berikut bukti-buktinya. No. Gile kali. Mbak Kunti, kita selfie dulu ya. Gue kirimin cerita lu gitu. Maksud gue, kalau ada fotonya, jangan rumahnya. Misalnya kayak ruangannya nggak apa-apa. Jangan depan rumahnya. Kalau depan rumahnya ketahuan dong. Maksudnya kalau kayak tadi di depan lemari, foto lemarinya aja. Betul, gitu aja, gitu ya. Kita jadi bisa bayangin, lemarinya begitu keluar gitu. Pantes nih, lemarinya tua sih, kayak gitu mungkin ya. Bener, lemarinya tua sih. Hah? Yang itu. Ya udah. Lemarinya tua. Ya udah. Mungkin lemarinya belinya dari ujung sana kali. Apa bekas rumah Eyangnya Raditya Dika? Banyak amat lemari Eyang. Ada tahu di sini sekarang. Aduh di kota. Lemarinya pindah ke sana cuma udah gak ada kerisnya gitu. Bingung kan kita ngomongin apa kan? Nah, makanya kalian sering nih podcast denger podcast horor jadi tahu. Nggak usah lah, gue juga baru-baru ini doang. Ya udah, nonton aja di podcastnya Cerita Olivia Lim. Kita memang ceritain, bukan dia yang ceritain.
Oh ya, dia nggak ada, dia nggak ada. Nggak ada. Oke, nanti ada lagi apartemen horor. Pokoknya ada deh, pokoknya banyak deh, gitu. Oke deh, see you on our next podcast. Bye, 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 bye. Oke, ini apa namanya? Selendang. Selendang Sutra, tua banget ya gue. Selendang putihnya mana?